Kita mulai lagi ya. Ini tadi kayak tadi pada musik kagak sih? Hah? Maksudnya saya kan nggak pakai slide sama sekali loh tadi itu. Slide kagak ada ya. Langsung praktek semua. Bagus praktek aja. Oke, saya usahakan praktek lagi. Cuman mungkin kepaksa saya pakai slide sebagian yang sekarang lebih gampang soalnya. Ini kita akan start recording 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Back again with me. Jangan lupa Komen di bawah. subscribe, klik. Oke. Kita sampai jam 5 targetnya yang ada di kepala saya. Kita akan coba ngobrolin soal cryptocurrency, blockchain dan teman-temannya. Kalau mau jujur sih sebenarnya udah lu nggak perlu juga nggak apa-apa sih sekarang kondisinya, karena lagi turun terus. Saya kasih lihat lah akun blockchain saya lah, Bitcoin blockchain lagi Bitcoin. Bisa masuk ke Indodex. Ini saya masuk ke Bitcoin. Berapa orang di sini yang mainan Bitcoin? Karena dilarang sama BI, ya lu nggak pada main ya kasihan ya lu. Sangat gue ngomong. Login masuk, ini masuk. Ini duit saya, aset saya cuma tinggal 1,9 juta, 2 juta perak. Kalau mau tahu, waktu saya naruh duit pertama kali 5 juta. Jadi gue kehilangan duit 3 juta sih sebenarnya. Jadi kondisinya ono rugi, gitu ya. Jadi kalau mau jujur, mainan blockchain nggak untung sih rugi, gitu. Tapi jangan lihat Bitcoin, jangan lihat untung ruginya sih. Kalau kita lihat dari sisi teknologinya, dahsyat banget. Dahsyat banget ya. Tapi sebelum masuk ke teknologinya, kita lihat sebagai pemain dulu ya. Baru nanti pelan-pelan saya kasih lihat teknologinya pelan-pelan. Oke. Sebagai pemain, kira-kira cara mainnya cuma ini doang. Ini contoh situs, ini Indodex. Situsnya namanya, ini gue jadi iklan ya. Harusnya nggak boleh terlalu iklan banget. Nggak dibayar sama Indodex soalnya, jadi kan gue rugi. Jadi ini contoh situs untuk mengubah. Ini kayaknya kalau di dunia keuangan namanya apa sih? Yang tukar duit itu apa namanya? Money changer. Jadi money changer dari dolar ke rupiah, rupiah dolar. Yang ini dari rupiah ke Bitcoin, Bitcoin ke rupiah, atau dari rupiah ke ini mata uang yang lain, ada Bitcoin, ada tokenomics, ada apa, banyak banget. Jadi mata uang digital jumlahnya ratusan, banyak banget. Oke. Dan masing-masing ada yang ya kayak samalah kayak dolar bisa naik turun segala macam. Yang warna hijau lagi naik, yang warna merah tadi turun. Kira-kira gitu. Terus ya. Jadi cuman ini Indodex ini, jadi si money exchange ini pertahanannya gila banget. Artinya gini, saya supaya bisa naruh duit di sana, saya harus daftar, normal kan? Harus ngupload KTP, kurang ajar. Harus masukin 2 nomor telepon yang bisa dihubungin sama dia, nyebelin banget. Harus bikin foto, terus pegang tulisan di kertas. Foto ini saya buat untuk bitcoin.co.id. Jadi spesifik fotonya kayak narapidana. Asli. Jadi itu pertahanannya dia banget supaya dia bisa ngenalin bener bahwa ini pelanggan, subscribernya orang bener, bukan orang sembarangan. Kalau lo macem-macem dikejar, dan sudah kejadian. Kejadiannya teroris, transfer duit. Diduitin sama dia, kejar loh, KTP-nya ada semua, ada aja, tangkap. Jadi pertahanan si mereka gila banget. Dan ini pertahanannya ada tambahannya lagi, barusan gue ngerasain juga. Jadi kan saya jarang login nih, mau login lagi langsung dia minta autentikasi pakai telepon sama pakai email. Lu mau autentikasi lagi, tolong masukin kode OTP itu.
kayak OTP ya. Pokoknya kasih masukin kode lagi. Jadi pertahanannya gila-gilaan. Soalnya dia nggak mau sampai jebol. Jadi, tapi buat orang normal nyebelin sih, asli nyebelin banget. Terus ya, jadi ini fungsinya adalah untuk transfer duit, exchange dari Bitcoin atau mata uang digital ke mata uang normal. Nah, yang ini ngerti kalau ini ya, exchange itu ngerti. Yang seru adalah ini kita bisa jual beli Bitcoin. Oke, tinggal klik aja. Saya punya Bitcoin berapa, saya punya rupiah berapa, mau kirim terima Bitcoin kemana, tinggal klik aja. Di sini saya bisa masukin ya. Nomor KTP gue dikeluarin lagi setan. Gue harus masukin lagi di sini. Ini belum gue masukin ya. Maksudnya gue mau ngasih dia tadi ada menu buat transfer duit, gitu ya. Tapi ini ternyata dia minta autentikasi tambahan. Belum saya masukin. Saya nggak pernah transfer duit. Tapi dia ada menu buat terima kirim Bitcoin. Si Bitcoin terima kirimnya itu ke dompet. Istilahnya dompet. Tapi sebenarnya cuma kayak ini sih. Ada, kalau enggak gini lah, saya kasih lihat lah. Saya sini ya. Bitcoin wallet. Gitu ya. Bitcoin wallet. Ada yang ada nomornya enggak? Nggak ada nomornya ya. Coba gua cari yang ada nomornya benar ya. Saya cari yang ada nomor Bitcoin walletnya ya. Ini biasanya dipakai sama orang bawah tanah, underground. Ini jangan dicontek nih. Tahu nggak ini? The Pirate Bay. Tahu lah, kalau yang orang-orang yang jahat tahu maksudnya apa. Saya sider Pak. Gantung nyari apa di situ kan? Yang udah cengar-cengir, Bapak Ibu asal tahu yang udah cengar-cengir ini ketahuan. Alatnya sampai di mana kita tahu semua. Biasanya di bawah sini kok nggak keluar. Biasanya ada di bawah sini. Contreng dulu dong. Biasanya ada di bawah. Coba gua klik browse torrent ya. Ini iklan soalnya. Iklan, coba klik lagi browse torrent. Nggak keluar, nggak ada. Saya maksudnya yang saya mau kerjain adalah saya cari yang namanya wallet bentuknya seperti apa. Atau di presentasi gua ada deh. Yang lu cari di situ. Kayaknya ada di presentasi saya deh. Application. Ini walletnya, ini dia. Walletnya cuma kayak gini doang. Jadi bentuknya cuma serendengan angka huruf nggak jelas. Ini 1N apa, ini wallet saya. Jadi waktu kita mau transfer duit, dia nanya walletnya nomornya berapa, langsung kita transfer duitnya, Bitcoin. Pertanyaannya, kalau ini kan ada orang bank nih, kalau antar bank transfer duit dari Indonesia ke Amerika, butuh waktu berapa lama? Hari H+1 ya. H+1. Yang ini transfer duit ke seluruh dunia butuh waktu, kalau pakai teknologinya Bitcoin butuh waktu sekitar 10 menit. Langsung duit ke transfer, approve. Jadi ada proses approval. Oke, approve 10 menitan. Jadi salah satu keuntungannya itu. Dan kalau ke Amerika kayak ke luar negeri itu biaya transfer berapa? Berapa dolar? Nggak pernah kirim ya, aduh orang BI keren kaya banget. Kelihatannya. Maklum gaji rupiah. Duitnya rupiah tapi dapat transferan dari luar semua ya. Yang ini biayanya nggak gede sih, paling berapa ya? Paling berapa puluh ribu rupiah lah, kira-kira kayak gitu. Cuman dia kalau kita kasih duit lebih gede, lebih kencang, lebih cepat dia prosesnya. Soalnya itu insentif buat yang approval tadi. Jadi kayak database yang ngatur duitnya. Itu duit itu, jadi transfer fee itu nanti masuknya ke komputer-komputer yang melakukan
yang menghandle database, kira-kira kayak gitu. Kalau di bank, ya banknya, database banknya, kira-kira gitu ya. Jadi bentuk walletnya cuma seperti ini, angka doang. Oke. Dan Anda semua bisa tidak harus bikin account di bitcoin.co.id seperti itu. Kalau mau download account sendiri, bisa masuk ke sini, ke Google Play google.com. Oke. Ini kita masuk ke Google Play, bisa masuk ke handphone Anda masing-masing. Masukin kata kuncinya misalnya Bitcoin Wallet. Oke. Ini banyak banget Bitcoin Walletnya, see more. Ini semua Bitcoin Wallet, diklik aja, kita langsung bisa punya wallet Bitcoin. Bedanya apa? Aplikasi ini sama makhluk yang ini. Oke. Kalau yang di sini, ini exchange. Dia buat berubah dari Bitcoin ke rupiah Bitcoin. Kalau yang ini wallet, bukan exchange. Kalau yang di sini, saya harus daftarin KTP, nomor telepon, nomor segala macam, dan dia ngecek ya. Kalau kita masukin nomor telepon, dia akan kirim SMS loh itu. Kalau kita nggak bisa masukin kodenya, nomor teleponnya hilang. Jadi dicek dulu nih nomor teleponnya sama dia, ini telepon beneran apa kagak? Wow, dicek. Semuanya dicek. Email pas kita masukin, dia akan ngasih kode, kita harus masukin kodenya. Jadi dicek semuanya. Ini kita identitas terdeteksi. Yang ini, yang Bitcoin Wallet, tidak ada identitas sama sekali. Nggak ada ya. Ini dahsyat yang ini, wallet ini kacau. Jadi kalau kita wallet, itu tidak ada identitasnya sama sekali. Jadi, semua orang bisa bikin wallet seenak jidat. Tapi kalau mau jadiin rupiah, kita kepaksa pakai makhluk ini. Itu buat rupiahnya. Tapi kalau Bitcoin ke Bitcoin dan kita tidak perlu pakai rupiah sama sekali, kita cukup pakai wallet aja. Bagaimana teknik cuci duit? Nah, pusing kepada ini. Sangat gampang sekali buat cuci duit di Bitcoin. Fungsinya lembaga keuangan buat monitoring kan? Oke. Anda cuma bisa monitoring sampai titik yang ini doang. Ini ke monitor. Di sini ke monitor. Karena dia akan transfer duit dari bank. Dari bank Mandiri, dari bank mana, segala macam, transfer duit ke detek kan? Kalau udah sampai sini, masuk ke wallet saya yang ada di dalam sini, terus saya transfer ke wallet-wallet yang ini, hilang. Dari deteksi perbankan. Jadi kalau cara cuci duit gampang banget. Transfer ke sini, nggak usah banyak-banyak, dikit transfer lagi ke wallet yang nggak kedetek. Tapi itu masih kedetek kan? Berarti ada transferan dari sini ke sini. Beres? Terus sampai sini, transfer lagi ke wallet-wallet lain. Udah, duitnya hilang. Gitu teknik cuci duit. Gampang banget. Ini masuk YouTube, ini masalah. Sensornya. Ini karena, bayangkan kalau yang dengerin Ono ini koruptor, kan kacau. Kacau banget. Nggak bisa, susah dideteksinya, cuman sebetulnya gini, kalau kita tahu, kalau orang-orang keuangannya tahu, sebetulnya, tapi itu, ntar itu cerita itu ntar dulu, saya tunda dulu, masih cerita ini dulu ya, cerita teknik deteksinya ntar dulu, susah gampang sih, harus pintar, kita harus pintar, tapi kira-kira teknik cuci duit kayak gitu ya, jadi keuntungannya kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang teknik main yang lain. Jadi teknik mainnya tadi salah satu keuntungannya kita bisa transfer duit lebih cepat daripada bank, lebih murah daripada bank. Yang keren dari makhluk ini adalah ada bunganya kan? Bitcoin. Ada bunganya loh. Ini adalah sistem yang paling syariah di dunia. Anti riba, mantap. Nggak ada riba sama sekali loh ini. Jadi semua bank yang syariah ada di sini kalah semua sama Bitcoin sebenarnya. Itu. Jadi kalau kita nyari yang syariah, ini lebih syariah dari bank manapun di seluruh dunia. Ini lebih syariah, nggak ada bunga sama sekali. Yang ada cuma transfer fee aja. Transfer fee ada, tapi bunga nggak ada, sama sekali nggak ada bunganya. Beres ya. Oke, sekarang kita masuk ke
cara main orang ya. Ya, kursnya terus tergantung supply demand, floating, fluktuasi. Gue kasih lihat langsung, gue kasih lihat di sini deh. Jadi kalau kurs dia tergantung supply, atau masuk sini dah ya, sini aja lah kalau mau ngelihat yang kurs yang sekarang ya. Tapi itu yang nentuin supply demand banget sih. Sama kayak perbankan juga, cuman kan perbankan kayaknya masih ada intervensi dari bank sentral ya. Kalau ini nggak ada intervensi bank sentral, makanya gue rugi dari 5 juta tinggal 2 juta. Kesel banget sih dalam hati, cuman ya gue kasih contoh. Kalau nanti itu kan gue nggak bisa kasih contoh bahwa itu rugi kan. Cuman Bitcoin itu apa? Kalau sekarang kan kasih tahu Bitcoin itu adalah bikin ono rugi gitu. Oke, sekarang Bitcoin exchange rate, gitu ya? Rate. Ya. Lagi naik kondisinya, hari ini naik, lagi jeblok lagi, tapi kira-kira kondisinya kayak gini. Hari ini satu Bitcoin cuma 53 juta rupiah, kecil. Kemarin sempat 150 juta, jadi keren banget. Dan Bitcoin adalah mata uang yang tidak mengalami inflasi. Lu kalah semua. Semua mata uang kalah. Sistem moneter di dunia kalah sama sistem moneter yang ini. Karena dia tidak inflasi. Dan gebleknya dia, jumlah uangnya terbatas loh. Jumlah uang Bitcoin terbatas. Sekarang belum sampai batasnya. Belum ada batasnya. Enaknya kalimatnya gimana ya? Bitcoin max max supply. Itu ada supply ya. Kita lihat gambarnya aja, ada gambar juga. Ini supply-nya Bitcoin. Ada tahunnya nggak di sini? Ada. Di bawah tahun nih sebenarnya. Nggak bisa kelihatan ya. Coba lihat dulu. Itu nggak baru kan? Iya. Ini ya. Oke. Ini apa ini? Ada tahunnya nggak, mana tahun? Jadi dia akan batasi jumlah mata uangnya, jumlah uang Bitcoin. Ini algoritma yang bikin, si programmer bikin, maksimumnya 21 juta Bitcoin di dunia. Di batas, udah gitu tidak akan nambah lagi, udah pol. Udah gitu nilainya dia terhadap rupiah, terhadap US dollar segala macam itu fluktuasi tergantung supply di mana aja kebutuhan. Kalau banyak yang beli, harga naik. Kalau nggak banyak yang beli, harga turun. Udah gitu aja. Tapi nggak ada intervensi sama sekali dari bank sentral. Cuman karena dia jumlah duit maksimumnya 21 juta, perilakunya udah jadi kayak emas, terbatas. Kalau duitnya bank sentral kan perilakunya tergantung, kalau kurang gua cetak lagi kan, mampus lu, inflasi urusannya langsung. Gue kayak orang ekonomi ngomongnya. Ini minta maaf ya, ini orang teknik ngomong gaya ekonomi, jadi misalnya ngaco gitu. Tapi waktu saya baca-baca itu kayaknya, gitu ya. Ini gue lagi ngomong depan orang ekonomi, gue stres. Terus ya, seru nih kan? Jadi ini yang serunya dari dia, si Bitcoinnya, oke? Terbatas. Nanti ada mata uang yang lain lagi yang lebih seru lagi dari Bitcoin. Jadi kalau dia Bitcoin hanya duit aja, tapi nanti ada satu lagi yang bukan hanya duit aja, dia bisa juga perjanjian masuk ke dalam situ. Jadi transaksi, perjanjian masuk dalam algoritma itu. Dan bisa, misalnya gini paling gampang, dan ini udah mulai dipikirin sama teman-teman di pajak segala macam sih. Teman-teman pajak mulai mikir, kalau ada transaksi langsung potong PPH, PPPA tadi ya, otomatis. Kalau sekarang kan tergantung keikhlasan kita buat ngelapor kan. Lu lapor salah, pajak percaya, lapor benar percaya terus dia. Kalau ini nanti udah pakai algoritma, langsung potong, langsung masuk ke akunnya pajak. Tapi itu ceritanya panjang karena ternyata seluruh bank Republik Indonesia tidak mampu menangani transaksi yang terjadi.
Iya. Nggak sanggup, database-nya nggak bisa menghandle jumlah transaksi yang segitu gede. Bayangin kita tiap kali beli ke Indomart, Alfamart, beli permen 1 biji, beli Aqua, langsung potong pajak. Database banknya tewas langsung. Kan transaksi banyak banget itu kan. Database mati langsung. Dan itu hanya bisa dihandle oleh teknologinya Bitcoin. Keren. Teknologi database yang ada, nggak sanggup. Tuh, keren kan? Ini pelan-pelan ya. Siono mulai pelan-pelan mengindoktrinasi. Beli. Stres dulu. Jadi dari sisi nilai Bitcoin tidak menguntungkan sih, turun ya. Tapi dari sisi teknologi keren banget, dan itu yang akan saya coba eksploitasi pelan-pelan hari siang ini supaya ngasih lihat teknologi seperti apa, dan kalau bisa itu nanti pelan-pelan diadopsi. Yang bakal ngadopsi duluan nih pajak kayaknya dari ngomongnya. Tapi kan nggak tahu ya, kita kadang-kadang pimpinan ngomong kemana gitu kan. Pas implementasi kagak bisa juga. Ini udah mulai kelihatan ya. Ini batasnya udah mulai kelihatan. Kalau mau ngelihat lebih detailnya, bisa masuk ke bitcoin.info kalau nggak salah. Ini detail-detail transaksinya, apa segala macam. Mana sih? Oh, ini mah bukan ini yang gue maksud. Kok itu kayak gini sih? Bukan bitcoin.info yang ini yang gue maksud. Wah, gue harus lihat contekannya dulu dong. Ini slide-nya sih, slide yang saya siapin. Oke, slide ini bisa di-download dari apa sih tadi? URL yang saya kasih. Slide-nya ada, silahkan diambil di situ. Referensinya, salah satu referensi yang bagus adalah ini. Ini yang Pedro ini bagus, tidak teknik. Dia ditulis sama orang ekonomi. Jadi dia cara neranginnya benar-benar cara sudut pandangnya dari ekonomi sih sebenarnya. Itu. Jadi ini bagus banget. Kalau yang ini jangan pingsan nih bacanya. Ini codingnya gimana? Cara codingnya gimana? Ini mampus bacanya. Ini biar orang-orang IT BI aja yang baca. Yang lain gak usah baca dah. Kalau ini tapi keren buat kita yang orang engineer, ini keren banget. Yang bawah yang nomor 2 keren. Oke. Ini yang ekonominya nih kayak gini bentuknya, bukunya. Ini yang codingnya. Oke. Salah. Blockchain.info. Oke. Jadi salah, bukan bitcoin.info. Blockchain.info. Info. Oke. Ini price-nya bisa kelihatan, tapi saya pengen kasih lihat grafik-grafiknya ada di bawah sih, biasanya grafik-grafiknya. Oke. Ini kita bisa lihat 15 menit yang lalu ada berapa transaksi, ada 2.800 transaksi untuk blok nomor sekian berhasil di-encrypt, kelihatan. Jadi, waduh, saya harus pelan-pelan nih neranginnya, pelan-pelan banget neranginnya. Oke, yang Anda lihat di depan ini adalah status database transaksinya si Bitcoin. Kebayang? Jadi gini, kalau kita punya perbankan di bank, BI, semua bank Republik Indonesia, pasti belakangnya ada database. Buat nyatet, orang punya duit berapa, sini punya duit berapa, sini punya duit berapa, ya kan? Dicatat semua di database. Sebetulnya nilai duitnya Ono tergantung nilai yang ada di database. Itu. Dan dia punya kekuasaan mutlak. Duitnya Ono cuma ada 1.000 perak, database yang ngasih tahu. Oke, kalau ada perubahan, nanti kita pindahin duit Ono, pindahin ke duit siapa, ditaruh di database lagi, dicatat. Semua transaksi dicatat di database. Database-nya kalau di Bitcoin, jadi ada dua makhluk yang lain ya. Bitcoin itu mata uangnya, terus ada database. Database-nya namanya ini, blockchain. Database-nya. Ini saya lagi pakai bahasa orang awam nih ya. Namanya blockchain. Kenapa dia namanya blockchain? Karena
Dia bikin database-nya dibuat, dirancang supaya tidak bisa berubah. Kuncinya dari situ. Kita bikin database yang sekali ditulis, sekali approve, semua orang approve, nggak bisa berubah. Artinya apa? Tapi orang bisa audit ya. Orang bisa lihat, orang bisa audit, tapi orang nggak bisa berubah lagi. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh bank. Database di bank, angkanya bisa dirubah loh sama admin. Admin bisa berubah angka kan di bank, mampus loh. Bitcoin kagak bisa. Si orang yang mengencrypt database-nya gak bisa merubah angka tadi. Pusing. Kuncinya yang kerennya di situ tuh. Konsekuensi dari sistem ini adalah kalau di perbankan pusing urusan security-nya, puyeng loh. Pusing kan? Buat ngatur siapa yang punya hak buat masukin data, siapa yang apa segala macam, itu urusan security-nya rebek banget. Dan itu berlapis-lapis security-nya. Belum pakai password-nya apa segala macam. Yang ini sekali tulis nggak berubah. Tapi di approve dulu sama semuanya. Oke. Nah, kemudian kalau kita harus encrypt banyak sekaligus, pusing. Kalau encrypt satu-satu, pusing. Jadi dia encrypt-nya per blok. Satu blok di encrypt. Satu blok tuh gedenya sekitar 1 mega lebih lah. 1 megabyte. Satu blok 1 mega. Jadi transaksi kan isinya cuma wallet ini kirim duit ke wallet itu. Sekian Bitcoin. Cuma gitu doang kan? Nah, ini ada 2000 transaksi. Di sini 2800, ini ada 2200. Di sini ada 2000, ini ada ribuan transaksi. Itu dibikin satu blok di encrypt, jebret. Nggak bisa berubah. Satu ini di encrypt juga, satu transaksi di encrypt, udah gitu semuanya di encrypt jadi satu blok, encrypt lagi jebret, terus dikaitkan dengan blok sebelumnya. Di chain, dikaitin. Jadi kalau kita mau ngerubah, lu harus buka masing-masing transaksi, harus dibuka kaitannya ke blok sebelumnya, hajar lagi blok sebelumnya, buka semuanya. Gak bisa. Mesin manapun di dunia gak bisa lakukan ini, kecuali dia punya mesin lebih besar dari 50% lebih dari mesin yang tukang encryptnya. Kebayang ya? Tukang encrypt ini dapat duit dari mana? Waktu kita transaksi, kita ngasih transaction fee. 1, 2, algoritmanya bikin waktu si programmer bikin algoritma, dia bikin kalau lu berhasil nge-encrypt satu blok dikasih duit 12,5 Bitcoin. Kalau berhasil nge-encrypt satu blok, artinya 12,5 kali 50 juta berarti 600 juta tuh satu blok ini harganya. Duit itu masuk ke tukang encrypt. Tukang encryptnya memang satu, kagak. Bentuknya pool. Pool itu sekumpulan tukang encrypt. Sekumpulan tukang encrypt bekerja sama jadi satu. Itu jumlahnya ribuan komputer, ribuan orang di situ berusaha encrypt. Jegrek. Kalau dapat duit 600 juta. Dibagi ribuan. Ya lu bayangin. Seorang dapatnya ratusan ribu kan? 10.000. Jujur. Proses encrypt ini bertanding. Balapan antara tukang encrypt ini, balapan. Ini misalnya ada transaksi, cepet-cepetan encrypt, encrypt, udah gitu di compare. Ini bener kagak? Kalau udah bener, masuk. Bener, masuk. Saya kerjain gituan, tapi udah kalah kecepatannya. Saya pakai ini nih. Gue kasih lihat di eBay lah. eBay. Lu pernah ada yang cerita gitu ya? Kok mata lu kayaknya ini banget gitu. Pasti gue lagi bayangin pasti selama ini Bitcoin lu gak pernah lihat dalamnya kan? Dalamnya nih barangnya ada di eBay. Saya USB Bitcoin. Bentuknya kayak gini. Rock miner, tukang-tukang encrypt ini kita nyebutnya miner. Jadi kalau dengar Bitcoin, ada istilah miner atau nambang Bitcoin. Sebenarnya tugasnya bukan nambang. Tugasnya adalah encrypt database tadi. Dan ini pertandingan
antar semua miner. Kalau dia bisa cepat ngencryptnya, dapat duit dia. Kalau kalah cepat, mau sampai kapanpun nggak dapat duit. Supaya bisa cepat ngencrypt, harus punya prosesor kencang kan? Untuk orang-orang yang kere sekaya Ono, kita belinya prosesornya kayak gini bentuknya nih. Ini USB, ini colokan USB kan? Colok ke komputer, harganya 500.000. Ini udah pada dijualin semua nih. Udah nggak sanggup. Ini harga 120.000. Saya punya di rumah 4 biji. Yang waktu itu harganya 500.000, berarti 2 juta perak kan ya. Tapi udah nggak sanggup. Udah. Jadi saya jalanin 4 sekaligus, colokin di USB, pakai komputer, coba bertanding, kalah, udah nggak dapat duit. Yang ada gue ngeluarin duit buat listrik aja udah. Kalah listrik. Jadi pertandingan ya antara tukang miner ini bertanding supaya kita bisa berhasil nge-encrypt supaya dapat duit. Beres ya? Udah kebayang ya? Ini barangnya. Yang kita kalah. Yang menang siapa? Ini barangnya kayak gini, keren sih asli Bang. Wah, udah ini kelihatan. Kepo saya, harganya 2 juta. Ini masih bisa menang yang kayak ginian. Yang ini udah pasti kalah. Yang ini udah pasti kalah. Saya biasanya kalau suruh cerita Bitcoin, saya bawa tuh barang ke sini terus kasih lihat nih barangnya gitu ya. Soalnya udah nggak jalanin lagi, udah rugi. Komputer nyala terus 24 jam, nggak dapat duit, listrik habis kemana-mana nggak dapat duit. Kalau mau menang, caranya pakai kayak ginian. Bitcoin miner. Oke, coba image. Nah ini, wow. Ini sorry, ini saya kasih lihat dulu ya, sorry, mana ada image. Jadi teman-teman ada yang berusaha nge-encrypt pakai VGA, bukan VGA, sorry, NVIDIA. NVIDIA kan prosesor grafik itu ya, kemampuan komputasinya lumayan oke. Jadi ada orang-orang yang waktu itu masih dapat duit, terus mereka bikin kayak ginian. Ini VGA kan tadi dijejer. Makanya NVIDIA kehabisan kart itu sekarang. Karena dibeliin sama tukang-tukang miner ini. Tapi sekarang udah kalah juga. Jadi yang menang yang ini nih. Ini menang. Ini sadis ini menang. Oke. Sadis nih. Bentuknya kayak gini doang. Asli, harganya keren banget. Coba Antminer ya, S9. 13,5 terahash per second. Coba Antminer. Atau gue cari di ini aja ya. Shopping itu Pak? Hah? Shopping atas. Shopping, mana? Atas, sebelahnya image. Oh, shopping, oke. Kita lihat harga ya. Harganya cuma, ini second nih. Second. Lu beli second aja ini. Nah, second udah. Jadi gini, kalau barang itu udah pernah kita jalanin setahun 2 tahun, itu kan panas dalamnya. Itu degradasi kemampuan ininya. Jadi dia udah ngejual 1,5 juta, itu udah nggak bisa nge-encrypt sebenarnya. Harga benernya sekitar 60-an juta. Jatuh banget. Jangan ketawa dulu, santai. Di Republik ini saya kenal temen namanya Budi. Gue tadinya ada estimate ya. Kan ngobrol sama dia, ketemu di airport. Terus lagi ngobrol soal Bitcoin. Terus dia nanya, lu miner? Iya, tapi gue udah nggak ini pakai USB kan, 4 biji. Diketawain sama dia. Lu bisa nembak nggak? Gue punya berapa? Saya tahu dia orang kaya ya. 20, sialan. Gue 150 anjir. Kali 60 juta. Berapa harganya? Gila. Ada orang itu di Indonesia, ada. Dan ini yang jual ini Antminer ini belinya di Cina langsung. Nah, kita punya masalah besar soalnya di Bitcoin. Bitcoin itu gak bisa dihack kalau yang miningnya banyak. Kan dia nggak bisa bikin ini ya kesepakatan. Kalau banyak kan pada berantem tuh antar miner kan, nggak bisa bikin kesepakatan bahwa sini transaksinya berapa. Kalau sampai ada minernya 50 lebih di atas dari 50% dikuasain oleh satu orang, ini bisa bikin kesepakatan ntar. Jadi kalau ada transaksi, kita bisa bikin transaksi bodong, transaksi bohong bahwa si Ono harus menerima duit sekian Bitcoin dari siapa. Itu bisa kalau minernya lebih dari 50%. Tapi minernya jumlahnya banyak banget ya, ratusan ribu miner dunia itu. Sekarang ini Cina
sudah mendekati 50%, mungkin udah 50% sekarang. Jadi Cina itu bisa ngeset transaksi, kacau ini sekarang. Karena ini produksi Cina. Yang produksi Cina, udah gitu listrik di Cina murah. Kacau, satu dunia ini kacau ini sekarang. Gitu. Harusnya bisa dilihat di blockchain.info sih data. Ini beres ya. Oke, coba gua lihat ada, coba chat. Ini market price, average block size. Ini size-nya kelihatan 1, sekian megabyte satu block size. Jumlah transaksi per harinya sekian di Bitcoin. Harusnya kelihatan negaranya mana. Nah, ini nih. Ini distribusi. Ya. Ini Cina. Ini Cina. Ini bukan. Ini masih Cina, ini bukan. Jadi Cina tuh segini gede. Cina. Ini Cina lagi. Cina banyak. Asli. Itu yang perlu sebenarnya. Tuh. Terus ya, seru ya. Menguasai. Baru dengar lu pada gimana sih matanya kayaknya gimana? Aman-aman aja. Investasi, istri. Ini beres. Kuncinya cryptocurrency adalah yang ini nih, blockchain ini kuncinya. Ini kuncinya. Jadi bukan Bitcoin-nya sebetulnya. Kuncinya di database-nya. Database yang nggak bisa dibongkar tadi, di-encrypt tadi. Dan proses enkripsinya adalah umum. Jadi semua orang bisa jadi miner. Terus dia dapat duit dari proses mining tadi. Gitu beres ya. Ini buat kasih tahu filosofi gedenya dulu. Makanya akibatnya bank hilang. Bank hilang guys ya. Kan bank yang pegang database. Sekarang database-nya dibikin pegang sama semua orang. Udah bank hilang. Itu. Dan prosesnya per blok itu sekitar 10-15 menit. Makanya tadi saya bilang mau transfer duit 10 menit nyampe. Karena approval dari miner tadi 10 menit sampai 15 menit. Langsung nyampe. Itu. Beres ya. Seru ya. Gue ngeliat muka lu aja pada kayaknya serius. Padahal siapa lagi bercanda nih, santai. Tapi saya puas gitu ngeliat lu pada stres. Nah, yang jadi masalah paling besar ini nih revenue nih. Revenue turun semua, turun asli. Revenue si miner turun. Konsekuensinya minernya harus nombok listrik. Makanya untuk jadi miner udah mulai tidak menarik sekarang. Turun. Udah beres ya? Bayang ya? Ini saya kasih tahu dalamnya nih sebenarnya. Tapi pakai bahasa yang saya coba bikin bahasa awam. Dan dia menggantikan bank nih sebenarnya. Si miner blockchain ini yang menggantikan bank. Bitcoin-nya nggak penting sih sebenarnya. Blockchain-nya yang penting. Dan ini akan lebih efisien dari teknologinya bank. Artinya apa? Jangan alergi sama blockchain-nya dulu, jangan alergi. Ini kalau kita taruh di bank, keren banknya, asli keren banget. Bank akan jadi keren banget. Soalnya bank jadi efisien banget. Gila. Bank jadi efisien loh. Security-nya nggak masalah. Udah, orang sekali encrypt, nggak bisa dirubah. Cuman yang jadi masalah, ya kalau di Republik ini kan susah ya. Kalau ada laporan keuangan kan harus dirubah ya. Nah itu jadi masalah. Ini nggak bisa dirubah ini, nggak cocok sama Republik Indonesia. Jadi kita harus ini dulu ya, harus disiplin dulu bahwa oke, ini laporan nggak bisa berubah, baru kita bisa akses teknologi ini. Tapi kalau kita masih pengen merubah laporan, ini jadi nggak bisa dipakai. Tapi ini bisa diaudit loh, diaudit. Artinya gini, kita nggak bisa merubah, tapi kita bisa baca siapa transaksi ke siapa, bisa dibaca. Lihatnya di mana ya? Jadi cerita aja dah. Jadi untuk jadi miner kita punya dua pilihan. Beberapa pilihan, paling nggak minimal dua. Dua tuh gini. Satu, saya join pool, kumpulan miner. Saya bergabung, terus kita bersama-sama berusaha mecahin blok. Berbarengan. Itu kalau kita, kayak saya kan nggak punya processing power yang gede.
saya gabung ke pool. Nanti barang teman-teman yang di pool yang lain, kita berusaha mecahin satu blok itu. Kalau dapat nanti duitnya dibagi-bagi tergantung kontribusi kita terhadap proses mecahinnya tadi. Gitu ya. Itu teknik yang pertama, mainnya pool. Makanya di sini kalau kita lihat, di sini ada yang slash pool, ada yang F2 pool. Ini pool semua nih rata-rata. Pool itu kumpulan orang, miner. Kalau kita punya, kayak teman saya, si Budi itu, dia punya 150-an miner, dia bisa sendirian mining. Jadi nggak perlu pool, dia sendirian. Duitnya buat dia aja. Jadi sekali dapat satu blok, langsung dapat 12,5 Bitcoin. 600 juta langsung dapat. Gitu. Kalau dia sendirian. Jadi dia punya. Nah, yang terutama yang sendirian tadi, saya pernah nyoba jadi sendirian. Tapi nggak akan dapat duit, saya tahu. Cuma pas sendirian, saya bisa download semua transaksi Bitcoin dari Bitcoin pertama sampai detik ini. Ke-download semuanya. Itu gedenya sekitar 6 giga. Ke-download semua. Jadi semua transaksi ke-download. Tapi isi database-nya cuma wallet ini kirim duit ke wallet sana. Sekian. Wallet ini kirim duit ke wallet sana. Udah cuma angka wallet ke wallet. Tapi siapa yang punya walletnya nggak ada informasinya. Kan tadi kita walletnya cuma gini doang kan ya. Ini kayak gini doang walletnya. Kita nggak masukin data sama sekali di wallet tadi. Ini punya siapa, siapanya nggak ada. Tapi kita cuma tahu wallet ini ke sini tahu. Cuman kalau kita jago, ini teknik buat nyari apa? Yang cuci duit ya. Kalau kita jago, tekniknya gini. Ngomong dulu sama si Andrew. Anak-anak inilah Indodex ini ngobrol. Ini koruptor satu ini masukin ke Bitcoin kagak? Kelihatan kan di sini kan? Karena dia dari bank biasa. Kalau dari bank biasa masuk ke sini, kedetek. Kedetek, terus lihat dia kirim ke wallet yang mana. Ketahuan nih walletnya ketahuan dari sini. Kirim wallet mana? Nah udah gitu kita masuk jadi ini aja. Jadi mana tadi? Situ ya. Mana sih? Nah, ya pokoknya jadi yang monitoring jadi miner yang sendirian, kita bisa download semua transaksi. Ke deteksi bisa dicari sih sebenarnya. Jadi cuci duit ke deteksi sebenarnya. Cuman nggak segampang pakai apa sih? Yang tukang tracking transaksi itu sih. PPATK. Kalau PPATK kan database transaksi bank langsung. Kelihatan kita punya database-nya. Akun ini biasa apa semua ada kan. Kalau yang ini kita cuma punya nomor akunnya doang. Kita nggak tahu itu punya siapa. Tapi kita bisa melihat awalnya dari sini. Awal ini kelihatan, terus transfer kemana, terus cari semuanya. Ya, lu kerjaan lumayan sih. Tapi bisa dikerjain. Gitu. Jadi sebenarnya cuci duit bisa. Tapi kalau regulatornya pinter, kedetek juga. Gitu. Tapi ya. Kalau blockchain itu, bisa nggak Pak dibikin dia bisa kelihatan detail transaksinya? Apanya? Detail transaksinya. Bisa nggak dibikin? Cuma detail transaksi cuma gini doang, cuma wallet, jumlah duit. Maksudnya dibikin supaya kelihatan detail transaksinya. Jadi Maksudnya gimana? kan yang sekarang nggak bisa di-tracking karena cuma kelihatan wallet per wallet. Jadi makanya bank sentral itu anti itu karena nggak bisa di-tracking kan. Kalau di PPATK. PPATK. Jadi identitas detailnya nggak ada. Jadi yang ada identitas detailnya dari si punya wallet, cuman ada untuk wallet-wallet yang ada di si Indodex ini. Nggak semua wallet nempel ke Indodex. Kan ada wallet kita bisa download langsung di handphone. Itu kan nggak register ke Indodex. Kita nggak pernah masukin KTP, nggak pernah masukin nomor telepon segala macam. Yang wallet yang ada di handphone itu sama sekali nggak ada informasi punya siapa yang di handphone. Tapi kalau yang di sini, ini kan ada walletnya juga ya. Itu ada informasi itu punya siapa. Jadi kita bisa tracking yang ini doang, yang ada di exchange. Tapi kalau yang udah di wallet biasa nggak bisa di track. Kita cuma bisa tahu dia lari ke wallet mana. Wallet yang punya siapa kita nggak tahu. Tapi misalnya gini, si koruptor
dia kan masukin duit ke sini, terus dia kirim ke wallet mana, itu kita kejar terus walletnya. Itu pasti walletnya berhubungan sama koruptor itu terus gitu. Jadi cara ngejarnya kayak gitu. Tapi ini wallet punya siapa kita nggak tahu sih sebenarnya. Cuma tahu hubungan sebelumnya aja. Bahwa itu dapat duitnya dari si koruptor ini, udah gitu doang. Paling koruptornya doang nih. Dari identitas yang ini doang. Kemarin kita nangkapnya bukan anak-anak ini kemarin bantuin yang teroris. Jadi jujur teroris dapat transferan duit dari luar pakai Bitcoin. Terus begonya terorisnya ngeduitin lewat sini. Iya, udah identitasnya kena semua. Dapat orangnya. Jadi bukan koruptor yang kita kena teroris. Ya. Kurang cerdas. Wah kayaknya seru. Nih ibu-ibu pengen nanya, saya suka ibu ya terus cowok dulu ya. Lagi Pak, maaf. Kalau saya lihatnya yang paling bagus dari blockchain itu dia cepat ya Pak. Ya. Informasinya cepat. Jadi kalau saya Ini masih lambat loh, 15 menit masih lambat. Bisa lebih cepat lagi. Ya. kan kecepatannya yang paling utama kalau misal itu bisa diterapkan di perbankan. Oh, keren. Tapi sayangnya kan di perbankan harus ada audit detailnya kan. Ini ngirim siapa, detailnya apa. Oke. Ya, ngerti maksudnya. Nah itu apakah bisa dibikin blockchain yang Khusus buat perbankan. dia akomodasi kayak gitu Pak? Ya, bisa. Bisa. Jawab singkat dulu, bisa ya? Bisa. Ntar detailnya saya akan terangin lagi. Cuman saya pengen dapat pertanyaan dari para ibu-ibu ini dulu ya. Ya. Ibu, depan belakang terserah mau yang mana duluan. Nah, saya mau nanya ini aja sih Pak, apa namanya, kalau ketahuan dari wallet, kemarin tadi baru baca berita beberapa bahwa ada terjadi pencurian gitu loh, kayak Bitcoin atau itu gimana kok Bisa dicuri. Cara nyurinya. ya maksud saya Cara nyuri Bitcoin. melihat perasaan dari Oke. Ini masalah ngamanin walletnya sama masalah ngamanin si exchange ini. Jadi kemarin yang kecuriannya bukan kecil loh. Kecuriannya gede banget. Jadi kalau sampai database exchange-nya jebol, jadi gini, kalau walletnya kita taruh di exchange, semua wallet-walletnya ada di exchange, kita nggak punya apa-apa loh sebenarnya. Gitu. Jadi kayak saya punya duit 2 juta kan di situ. Itu wallet saya ada di situ loh. Nggak ada di saya. Artinya kalau ada hacker berhasil masuk dan dia berhasil dapat private key dari wallet itu, dia bisa punya wallet itu. Jadi yang jebolnya exchange. Exchange Indonesia belum jebol. Kemarin yang jebol di Jepang atau di mana jebol, asli jebol. Dan itu duit yang hilang miliar, hilang, nangis itu orang-orang. Karena exchange yang jebol. Orang hacker akan ngejebolin exchange karena di situ walletnya banyak banget. Dia malas buat ngejebolin orang per orang satu-satu. Soalnya paling cuma dikit tuh duitnya. Tapi kalau yang ini hajar habis. Makanya serangannya gila banget di situ. Gitu. Jadi ya bisa dijebol, bisa dicuri. Bukan dicuri di blockchain-nya, bukan. Dicurinya di exchange ini. Gitu. Iya ini yang jebol. Di sini jebol. Gitu. Ya, jadi jawabannya bahwa si duitnya sih nggak bisa hilang dari si database-nya, nggak hilang. Cuman walletnya pindah tangan ke orang lain. Sih nangis loh asli. Udah gitu kalau udah pindah tangan dia bisa transfer lagi ke wallet lain loh itu. Dia bisa pura-pura jadi kita, dia transfer ke wallet lain. Hilang duit kita udah hilang banget. Dan nggak bisa dikejar, susah ngejarnya. Tuh, dan ini kejadian, beneran kejadian. Jadi ini seramnya main Bitcoin di situ tuh. Makanya ini pertahanan. Kalau nyoba bikin account di sini, tahu sendiri susahnya bikin account sendiri setengah mati, kurang ajar banget. Udah kayak narapidana banget di situ. Di kita ada berapa exchange kok? Ada 3 kalau nggak salah. Indodax gitu ya. Indodax ini yang ini Indodax. Tapi itu Indodax ya, yang saya Indodax. Terus ada apa ya? Ada 2-3 lagi. Udax. Lupa saya. Trif gitu ya. Saya kemarin teman-teman ada yang hubungi saya nih, bisa nggak pakai exchange gua gitu, udah gitu lupa masuk kiri keluar kanan biasa. Jadi nggak cuma satu di Indonesia, juga cuma satu. Ya, Boleh nambah. oh boleh siap. Jadi istri. Apa aja? kayak yang keluarga yang meninggal pemegang private key-nya itu Gareth Thornton ya. Oh nggak tahu gua, yang itu nggak tahu. Exchange ini
tidak, maksudnya saya juga mau konfirmasi sih karena kemarin itu. Oh gitu. Oh nggak tahu gue. Oh ada yang meninggal. Kayaknya enggak deh. Bukan yang ini deh. Kalau yang ini belum ada kisah yang itu belum dengar gue. Siapa namanya? Saya kirim Orang bule. Iya. Ini mau orang Indonesia. Bukan deh. Kayaknya itu bukan yang ini deh. Kayaknya. Tapi coba aja ya. Boleh tahu namanya tadi Gerald. Bener nggak gua nulisnya? Benar. Kotak ada tuh. Konten gimana? Dapat. Dua dari bawah. Oh itu tuh. supaya aman. No, nih exit-nya. Quadriga CX. Ya bukan Indodex. Bukan kita. Bisnisnya sama tapi bukan Indonesia. Bukan yang Indonesia beda. Bukan. Exchange juga ya. Itu exchange juga. Jadi pola bisnisnya kayak Indodex dan dia jebol, ya udah bunuh diri lalu duitnya banyak yang hilang. Yang megang key-nya meninggal. Oh meninggal. Dan Oh. tidak ada yang tahu itu. Wah, iya kalau udah ya udah musik itu. Nangis itu, asli nangis yang itu, nangis beneran. Ya. Kalau yang kemarin dijebol hacker sih ada yang jebol. Kalau ini cerita lain ya, yang pegang key meninggal. Kalau yang waktu itu yang Jepang apa mana itu dijebol hacker, masuk. Berarti sebenarnya tidak Teroris aja bisa seaman dapat itu. bisa. Di exchange-nya, Tapi exchange-nya nggak apa. Kalau di blockchain-nya, di database-nya relatif lebih aman. Jadi yang saya usulin yang untuk kita pelajari sebagai bank itu belajar database-nya. Belajar database-nya, coba diadopsi database-nya. Nanti saya akan coba pelan-pelan database-nya. Mbak, dari tadi. ini harusnya gitu. Jangan keluar dari jalur itu. Oh yang sendiri ya? Database. Jadi yang bisa download lengkap, yang punya kopi lengkap itu cuma yang miner sendiri. Ya, dan itu software-nya free. Semua orang bisa jadi miner sendirian tadi. Nah itu tadi misalnya kita dapat tuh lengkap. Terus yang disimpan di dalam data itu yang di kopi kemana-mana itu bukan bentuk yang sudah terenkripsi. Jadi bukan encrypt sebenarnya. Dia itu encrypt, nggak bisa dirubah, tapi bisa dibaca. Karena public key-nya kita punya, kita dapat public key-nya, jadi kita encrypt, tapi kita nggak bisa merubah. Ngerti maksudnya kan? Jadi kita bisa baca, tapi kita nggak bisa merubah. Jadi datanya bisa kita download. Di encrypt bukannya diacak, cak gitu ya. Maksudnya dikunci supaya nggak bisa dirubah. Tapi kita bisa baca. Jadi audit masih jalan. Bisa audit. Auditor nggak masalah, karena kita tetap bisa baca. Cuman kita nggak bisa merubah, gitu aja. Kalau mau sih harus cari di sini nih. Software-nya ada di sini sih sebenarnya. GitHub, blockchain. Mana GitHub ini dia? Kayak gini-gini lah. Nah kayak gini. Free, bisa di-download ini semua. Ini bisa di-download. Ini software-nya open source semua loh. Source code-nya dibuka, bisa di-download dan kita bisa bikin semuanya sendiri. Saya pernah nyoba, saya masukin di wiki saya sih. Coba bentar. Orang kan ada gelo. Kalau lagi iseng, sadis iseng. Wiki. Coba saya masukin keywordnya Bitcoin coba. Tapi ini saya udah ngerjainnya beberapa tahun yang lalu ya. Ini mining. Ini dia. Ini dia. Ini cara instalasinya. Mampus. Kayak gitu deh. Dan di dalam sini itu database transaksi bisa dilihat. Jadi gedenya sekitar 5,5-6 GB aja. Ya lumayan ya downloadnya rada lama. Tapi kan segitu udah hari ini mah udah kecil lah. Kalau bokep gitu kan
Bisa. Terus ya. Nah, sekarang usul ini udah kebayang ya. Oh, sebelum terlalu jauh, sekarang jam berapa sih? Udah jam segini, kacau juga kok ya. Ajam lagi. Sebelum terlalu jauh, saya kasih lihat sedikit cara anak-anak. Kalau yang mainan blockchain segala macam adalah yang techy banget, yang punya kemampuan teknis. Tapi buat yang non teknis, biasanya cara mainnya kayak trading falas, kira-kira. Cara mainnya kita biasanya kesini salah satunya adalah Bitcoin Charge. Bitcoincharge.com. Ini buat pemain falasnya. Jadi ini yang sebagian besar orang akan mainnya di sini, bukan jadi miner. Jadi dia main falasnya itu. Oke. Biasanya kita akan coba lihat ke charts. Oke. Ini kondisinya ini ada apa sih namanya? Ya kayak gituan lah. Yang merah lagi turun, yang hijau lagi naik ya, biasa. Terus ini adalah spread harganya segala macam bisa lihat. Terus saya biasanya akan jalanin average-nya 5 hari sama 25 hari, kita bisa lihat average-nya, kita bisa lihat dia naik atau turun. Ini kayak terangin orang keuangan tentang trading, pasti lu pada udah khatam semua lah. Tapi ini kasih lihat bahwa menu ini ada. Dan ini dipakai trader pakai di sini. Biasanya yang aman saya akan main di RSI ya, RSI. Supaya enak saya large indikator aja. Jadi di sini saya bisa lihat kapan saya jual, kapan saya beli. Jadi kalau ini kan dia ada angkanya, kalau sampai angka 70% ada di sini, ini siap-siap buat jual nih. Kalau dia ada di bawah 30%, saya siap-siap beli. Jadi saya monitoring ini dulu, RSI-nya. Gitu. Jadi fasilitas ini sudah disiapin sama beberapa website. Ini salah satunya adalah Bitcoin Charge. Jadi kalau kita mau jadi trader, main falas, Bitcoin, kita monitoring ini. Kira-kira gitu. Terus ya, sip ya. Oke. Karena waktunya sampai tinggal 30 menit lagi. Saya usulan saya buat perbankan sih sebenarnya urusan yang tadi tuh pajak, supaya pajak bisa apa sih namanya, jadi cita-citanya pajak kira-kira tuh gini, cita-citanya pajak dia pengen semua transaksi langsung putus dipotong hari itu, detik itu juga. Jadi kalau kita beli barang apa bayar pajak 10%, potong situ langsung masuk ke akunnya negara. Cuman banknya nggak ada yang kuat. Satupun Bank Republik Indonesia nggak ada yang kuat buat nanganin transaksi sebesar itu. Sangat masif sekali. Kalau nggak salah, misalnya Mandiri aja cuma sanggup 270-an ribu transaksi per jam. Itu kita kalau udah kayak gini kan jutaan per detik kali ya. Nggak sanggup. Bitcoin, kalau mau jujur, Bitcoin itu cuma bisa sekitar 30 ribuan transaksi per jam. Di bawahnya bank sebenarnya. Jadi kemampuan total transaksi blockchain tadi ya. Kalau kita maksa pakai blockchain dihajar masukin ke bank, lebih blow on daripada banknya Indonesia hari ini. Jadi kemampuan blockchain di bawah bank sebenarnya. Jadi kemampuan database bank itu di atasnya blockchain. Oke. Secara teknologi keren banget, tapi karena Bitcoin dibikin supaya aman banget, proses enkripsinya gila-gilaan, makanya kemampuannya turun. Supaya kemampuannya bisa naik, tingkat enkripsinya kita turunin. Itu logikanya gitu doang kan? Kalau enkripsinya gila, langsung susah urusannya, hidupnya susah. Tapi kalau tingkat keamanannya kita turunin, semakin mudah, dia kemampuan enkripsinya di atas bank. Salah satu usul yang paling kerennya yang ini sih sebenarnya, Hyperledger. Kata kuncinya Hyperledger. Oke. Nih Hyperledger adalah open source Bitcoin blockchain teknologi juga. Blockchain sendiri open source. Hyperledger open source juga, dia turunan blockchain. Dia bukan blockchain. Bukan blockchain yang dipakai Bitcoin. Dia turunannya blockchain. Oke. Cuman Hyperledger ini ada situsnya hyperledger.org. Cuman Hyperledger ini tingkat keamanannya di bawahnya blockchain. Konsekuensinya
Kalau blockchain kan semua orang bisa jadi miner. Semua orang bisa jadi miner, tinggal install software-nya kita jadi miner. Dan kita sebagai miner, kita tidak perlu registrasi apa-apa. Kita tidak perlu ngasih tahu bahwa saya miner. Si Ono miner, submit KTP nggak perlu sama sekali. Itu adalah blockchain. Jadi kita sama sekali tidak perlu ngasih tahu identitas, kita bisa jadi miner. Iya. Terus ya, yang ini cara ngamaninnya adalah dia kayak bikin private blockchain. Private artinya semua minernya terdaftar. Dan itu bisa dilakukan di infrastrukturnya bank langsung. Jadi bank punya komputer terdaftar semua, komputernya yang adminnya siapa segala macam terdaftar, oke? Terus yang nanti approve siapa terdaftar lagi. Nah, pakai software yang ini. Ini free, gratis, kagak pakai duit, geblek juga sama. Ini gila. Kalau mau cari nanti bisa dicari di GitHub, source code-nya segala macam bisa dicari. Dan dia punya yang tinggal diinstal. Jadi kalau orang IT kalau tahu namanya Docker. Docker kan udah aplikasi udah jadi, tinggal dipasang di sistem operasi langsung jalan kan, nggak usah dikompil apa segala macam. Jadi Hyperledger sudah ada Dockernya. Jadi kita tinggal ambil, jalanin, langsung kita punya blok infrastruktur kayak blockchain, tapi semua register ya, semua terdaftar dan orang sembarangan nggak bisa masuk, dan dia akan encryptnya lebih dahsyat dari kemampuan bank yang ada di Indonesia sekarang. Jadi ini yang bisa dipakai buat transaksi pajak dan teman-temannya. Ini bisa dipakai di bank juga sih, buat ganti database yang sekarang. Kalau ini dipakai, asal ya tapi tetap security tetap harus lebih dijaga daripada blockchain ya. Mekanisme security tetap dijaga, tapi nggak sedahsyat security yang sekarang dipakai. Dan ini tetap sama logikanya. Kalau sekali di encrypt, sekali dikunci, transaksinya nggak bisa dirubah lagi. Jadi kita nggak bisa main 2 pembukuan, 3 pembukuan, nggak bisa ini. Jadi semua teknologi ini semua nggak, pembukuannya cuma 1, dia doang, nggak bisa dirubah apa-apa. Tapi ini keren banget kalau bisa jadi. Nah, gimana caranya si pajak bisa masuk? Kalau tadi kan, kalau kita perhatiin proses transaksi di Bitcoin, di blockchain yang lama, itu kan wallet 1 transfer duit ke wallet 2, duit transfer dikunci sama blockchain. Kalau pajak berarti ada 3 wallet kan? Si satu orang A beli barang ke merchant, terus sekian persen masukin ke akun pajak. 3 wallet yang main loh, bukan 2 wallet lagi, 3. Berarti kita harus masukin coding ke dalam situ. Itu namanya kontrak. Itu kan kontrak kan? Kalau ada transaksi sekian persen masuk pajak, kontrak kan? Nah, ini bisa mainan kontrak kayak gitu. Jadi teknologi blockchain yang lama mulai dikembangkan, ditambahin yang namanya smart contract. Smart itu artinya kontraknya, jangan berpikir kontraknya ada kertas, ada segel, cap, ada ya. Kontraknya berupa coding. Kontraknya berupa coding. Kalau ada transaksi beli barang, potong sekian persen masukin duit negara, itu kontrak. Bentuknya coding, nggak ada materai, nggak ada apa-apa. Kontraknya kayak gitu. Dan kontrak itu bisa masukin dalam Hyperledger ini. Blockchain juga bisa dimasukin sekarang. Pakai duit yang namanya Ethereum, bukan Bitcoin nggak bisa. Pakai Ethereum bisa kontrak seperti itu. Jadi teknologi kontrak sudah masuk ke sini. Yang jadi masalah sekarang adalah nanti aturannya. Aturan kontrak seperti apa? Ini notaris bubar loh ini ceritanya. Ya minta maaf aja nih, gue masuk ke YouTube ya. Notaris bubar. Jadi perbankan masih bisa ngambil manfaat dari teknologi si Hyperledger. Bisa ngambil manfaat. Dia bisa mengganti teknologi database yang ada sekarang supaya lebih cepat dan dia bisa sampai menghandle transaksi pajak yang tadi. Cuman pas bagian kontrak, nah ini seru nih aturannya gimana? Ya bagian lu pada mikir dah. Bagian teknik. Secara teknik isinya cuma coding. Coding saya encrypt. Jadi codingnya di lock, dikunci di dalam Hyperledger. Dikunci bahwa kalau ada transaksi apapun, potong sekian persen buat pajak, udah beres. Kuncinya cuma gitu doang sih. Gitu.
Dan itu semua akan otomatis. Dan udah gitu hidup gue enak. Nggak usah lapor pajak lagi bulan depan. Pusing gue lapor pajak isinya puyeng. Apalagi hidup kayak ono kan pusing. Kalau lu dapat cuman gaji bulanan mah gampang. Gue gajinya nggak jelas. Pusing gue lapor pajak. Kalau ada kayak gini gue seneng banget. Gue usah pusing lapor. Beres semua pajak gue. Gitu. Beres. Ada pertanyaan? Masih punya waktu? Masih banyak 20 menit. Yes, Bu. Kayaknya seru banget sih, Bu. Kalau yang tadi yang kayak calculator gini yang apa namanya yang Private blockchain gitu ya. Kira-kira approval-nya yang approve itu kira-kira siapa? Ada dari orang-orang itu juga. Jadi bukan publik. Jadi waktu private itu ada mesin yang approval juga. Mesin. Mesin sih, otomatis semua. Kalau gini, kalau blockchain cara approvalnya gini. Gue udah bikin ledger, udah bikin buku. Terus dikasih lihat bukunya ke yang lain. Approve, tanda tangan ke semua. Ke semua miner suruh approve. Itu blockchain. Blockchain adalah semua miner nge-approve. Jadi semua miner tanda tangan. Jadi tanda tangan artinya dia kasih tanda tangan digital ya ke semuanya. Seret, approve. Lama tuh prosesnya. Makanya kita 10 menit. Kalau si Hyperledger, kita milih mesin-mesin ini yang akan approve. Jadi gue kasih lihat aja, dia udah berhasil encrypt, udah berhasil dikunci, kasih lihat ke mesin approvalnya, kalau udah approve, udah beres. Jadi jumlah mesin yang meng-approve sedikit. Gitu. Tapi tetap ada approval. Gitu. Seru ya? Keren ya? Keren loh, asli. Tolong saya orang teknik, kan gue nggak pernah masuk perbankan, saya bukan orang ekonomi, gue orang teknik. Tolong dipikirin aja gimana cara ya gitulah, mengimplementasikan di dunia perbankan. Gue kagak ngerti nih. Saya lagi ini ya, kan gue bukan orang perbankan beneran kan. Saya lagi berkhayal lah, kira-kira kayaknya bank bakal dapat manfaat kalau kita bisa. Mungkin orang-orang IT bisa coba eksperimen nih Hyperledger-nya. Eksperimen aja dulu sebelum diimplementasi ya, eksperimen. Gitu. Usik. Ada pertanyaan lagi? Nggak harus, makanya kemarin ada yang sharing dokumen Ya, Bu. blockchain, currency security. Itu kalau misalnya transfer dana, kalau dipakai di Bitcoin, dia nggak trace transaksinya dan juga verifikasi oleh blockchain. Ada nggak kayak untuk internal perusahaan? Kalau kayak gini kan kayaknya kalau ada satu pihak terus banyak nasabah atau banyak pihak juga itu baru pakai blockchain. Tapi kalau untuk internal perusahaan itu ada. Waduh, di Indonesia ya. Ini harus baca berita-berita sini. Ini ada beritanya kan, Walmart buat apa? Jadi ya ada, tapi kalau di Indonesia gue nggak tahu. Ini kan luar nih. Walmart buat ini untuk transparansi food supply chain. Kalau supply chain itu kan pasti ada pihak lainnya. Ya. Buat internal doang. Nggak tahu. Jujur, saya di Indonesia nggak tahu. Yang udah implementasi saya nggak tahu. Di luar ya kayak gini-gini, Walmart udah mulai pakai. Soalnya jujur mereka tuh sebenarnya intinya sederhana sih. Dia pengen database-nya kenceng, database-nya aman, tapi dia bisa tetap audit. Intinya itu doang sih. Bisa, boleh disuruh, boleh enggak, boleh terpusat ya nggak apa-apa. Ya boleh, nggak masalah. Itu kan kalau kita yang punya kan suka-suka kita ya. Boleh tersebar, boleh dipusatin kan suka-suka kita. Kan kita yang punya. Kalau private network kan suka-suka kita, mau disebarin di berapa tempat atau terpusat suka-suka kita. Tapi inti yang pengen saya sampaikan adalah si software sendiri free. Ini free loh, Dockernya ada, free bisa dipakai. Gitu. Oh sorry, ini bukan hanya buat keuangan ya. Jadi teman-teman udah mulai implementasi bukan buat keuangan aja. Bentuknya sebenarnya transaksi sih. Transaksi apapun bisa dicatat. Gitu. Jadi tidak harus keuangan sih. Kalau udah sampai level ini, jadi sebenarnya kayak database aja. Tidak harus keuangan, tidak harus bank. Apa aja juga bisa. Kalau ini kan kelihatan banget nih, supply chain yang dia hajar.
database supply chain yang dia pakai. Jadi kalau ada business to customer apa segala macam. Sorry, di sini saya loncatin satu teknologi, fintech saya loncatin. Harusnya ada fintech kan? Pasti Anda udah hakam semua lah fintech. Cuman fintech kan cuma teknologi interface ke user doang. Di belakangnya masih sama semua. Dan regulator banknya masih sama aja. Kalau yang ini yang merubah semuanya. Itu. Makanya fintech gue loncatin habis jebret. Ini masalah kepercayaan sih, gue kagak. Ya oke lah ada fintech segala macam, cuma saya lebih percaya ini kalau kita mau berubah drastis. Itu. Apalagi kalau tapi jujur ya, ini gue masuk YouTube nih bahaya banget. Jujur, kenapa saya lagi ngotot kayak gini? Gue sebel sama asing soalnya. Mereka sedang deketin anda semua. Jadi mereka deketin pajak, deketin mana segala macam jualan ini asli. Asingnya lagi jualan. Bayangkan kalau sampai database-nya ini dipegang sama asing, mampus lu. Makanya harus mulai dari sekarang nyobain supaya kita punya sumber daya manusia yang mumpuni, capable buat menghandle ini, terus kita implementasi sendiri di sini. Kalau bisa kita ngehajar ke Singapura, ke Malaysia, gitu. Oh no, mikirnya kan rada-rada merah putih kacau gitu kan. Gitu. Jadi saya tuh rada ngotot di sini soalnya saya udah ngeliat banget nih asing-asing masuk semua nih. Gitu. Di depan hidung gue sebel banget anjir gue. Jadi bukan masalah maksa bang ngerubah apa, bukan masalahnya ini serangan dari luar kenceng. Gue aja pada berasa gue udah depan hidung melihat langsung, ngeliat orangnya kesel. Udah tahu teknologinya open source, free segala macam, kebuka, bisa diinstal, kan kesel ngeliatnya. Terus orangnya ngiming-ngiming, pakai kita aja anjir. Itu mudah-mudahan ini gue potong ntar di YouTube, tapi kayaknya susah, gue males, biasa gue upload aja cuek. Nasionalis tuh. Nasionalis. Iya, chattingan gue kan merah putih juga. Iya. Oh no, semua merah putih. Udah lihat Facebook gue? Twitter gue? Lihat Facebook gue? Wah, gue kasih lihat dah. Bonus. Facebook Pak Cebok. Ini Facebooknya ono. Kok nggak kelihatan ininya? Oke, coba lihat ya. Ini nggak penting. Tuh, lihat tuh, gitu. Ngeselin kan, kesel banget. Semua gua kayak gini, ya. Cuman kan gua kan rakyat biasa aja gitu. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan ya. Kayaknya bagian ini seru ya. Cuma mau nanya sih, dari kemarin kita dikasih tahu resiko dari data privacy sama data security. Cuma saya belum kebayang sebenarnya, karena pertama saya juga nggak di bidang ini kan. Sebenarnya threat-nya itu apa aja sih? Kalau tadi kan katanya kalau data center kita dijual atau data bisa dipegang sama pihak asing atau bagaimana? Sebenarnya itu apa sih yang bisa terjadi? Yang menjadi resikonya. Mau versi gampang, versi susah, versi gampang aja. Gue kasih lihat resiko paling blow on aja dulu lah. Resikonya di Google. Data pribadi kita dulu ya, di Google. Coba masukin kata kunci, IKTP. Di blow on aja dah, image. Oke. Apa resikonya? Lihat aja sendiri. Data lu kebuka. Gila lu. Kebuka. Coba yang rada goblok, yang rada blow-on ya. Masuk ke Google Play. Google.com. Masuk Play Store ya. Silahkan di-install dari Play Store. Sakit hati lu kalau udah tahu kayak gitu, mah pusing kepala. Masuk Play Store, masukin IKTP. Download tuh. Banyak aplikasi buat ngecek IKTP. Data pribadi lu bisa dicek sama semua orang. Di-download, tinggal dikurir terus-terusan. Udah. Tahu nggak sumbernya dari mana? KPU. Jadi mereka ngomong ke server KPU. KPU kan ngelepasin supaya buat ngecek apa sih? Tukang coblos kan? Iya.
Ngecek pencoblos-pencoblos itu kan. Pilkada. Udah gitu orang-orang bikin aplikasi ini, ya udah bolong semua datanya. Jebol. Karena nggak ada autentikasi lagi yang boleh ngecek siapa. Nah, sudah bolong ya. Hancur. Udah gitu kita bisa profiling loh. Coba lu dapat nama kan, cek ke Facebook, ini siapa segala macam kan. Udah profiling langsung. Profiling main kayak gituan, Facebook, liatin. Kemarin kejadiannya istri saya nangis langsung urusannya. Tiba-tiba dapat telepon, Bu, anak ibu kami tangkap di kepolisian karena narkoba, nangis. Gue langsung bilang, pasti bohong tuh. Gak percaya, nangis di depan hidung ini. Langsung gue bilang sama adik istri gue, telepon anaknya. Gak bisa ditelepon, lagi sibuk terus. Anjir, kurang ajar. Akhirnya berhasil nembus. Ada di mana? Di kampus. Ya, lu nipu lu. Maksudnya gini, ditangkap kepolisian, lu mau bebas, lu transfer duit. Gitu. Jadi, ini buat profiling sih. Nah, ajarnya kayak gitu. Berarti pertanyaan selanjutnya, tantangannya apa untuk bikin data center di Indonesia? Kalau bikin database atau data center di Indonesia, sebenarnya itu bisa di... Oh, ini urusannya data harus di Indonesia ya? Waduh, tidak sesuai dengan ini gue juga sih sebenarnya. Ini jujur ya, lu mau taruh data di Indonesia, mau taruh data di luar negeri, urusannya sama aja sih. Lu taruh data di Indonesia, tapi security-nya kagak beres. Misalnya prosedur kayak ISO 27001-nya nggak diimplementasi, kagak di-encrypt segala macam, bocor ya bocor aja. Mau database, mau data center di Indonesia, mau di Amerika, mau di mana sama aja. Kalau saya, cuman nih gue ngomong masuk YouTube kan kacau ya. Udah cuek aja upload. Cuek aja gue upload, gue mau pikirin. Jadi masalahnya bukan masalah data center. Jadi minta maaf aja maaf aja ya. Para petinggi kan mikirnya kalau di Indonesia semua aman, ya kagak lah. Lu taruh di Indonesia, kalau gua encrypt, gua taruh di luar negeri. Misalnya saya taruh data center di Singapura. Emang terus orang Singapura bisa ngeliat? Kalau gua semua datanya biasanya gua encrypt, kan dia nggak bisa lihat. Simple sih sebenarnya. Tinggal kita encrypt aja, beres, kagak kelihatan, habis tuh. Terus kita pakai prosedur benar ya, maksudnya gini. Yang bisa masuk kita bikin pintunya hanya tertentu aja. Yang bisa masuk ke mesin itu hanya dari sini. Gitu ya, diatur IP-nya ini. Dan itu pun harus pakai jump host. Maksudnya sebelum masuk harus loncat dulu ke mesin ini baru bisa masuk. Dan mesin itu ada di Indonesia misalnya, bisa masuk. Udah. Terus datanya di backup ke data center di Indonesia. Walaupun kita tahu kondisi listrik di Indonesia cuma ada satu PLN doang. Kalau data center yang bagus, mau sampai tier 4, listriknya 2 loh. Harus ada 2 listrik. Kagak ada yang tier 4 di Indonesia, karena cuma ada PLN doang. Jadi kondisi dari sisi reliabilitas, Indonesia itu jelek, asli. Karena cuma ada PLN doang, mati bubar semua. Kalau di luar, dia 2 rata-rata. Jadi ada PLN A, PLN B, beres. Kita mainnya di SOP-nya akhirnya. Jadi kalau mau jujur, saya sebagai orang teknik, buat saya sama aja sih, mau di luar mau di dalam sama aja. Tapi kita SOP-nya harus benar. Kalau SOP-nya parah, mau taruh di Indonesia, mau taruh di luar, jebol dua-duanya sama aja. Kalau SOP-nya benar, desainnya benar, mau taruh di luar dalam sama. Oke. Jadi kalau ada aturan yang bilang kalau data center harus di Indonesia, Iya, Kominfo ya. Hah? itu irrelevant ya sebenarnya. Kalau buat saya orang teknik sebenarnya nggak peduli sih saya. Tapi gue masuk YouTube nih langsung muncul orang geblek anjir. Yang nanya ini udah berapa orang ke gue? Si orang jawabnya senak jidat gitu kan. Ya kan gue orang teknik, gue kan mikirnya simpel-simpel aja. Kalau gue encrypt segala macam, lu bisa ambil server gue. Ini gini kejadian beneran nih. Harddisk kan bisa di-encrypt ya? Bisa ya? Harddisk bisa di-encrypt ya? Lu kalau harddisk di-encrypt, lu ambil, nggak bisa dibaca tuh data. Nggak bisa dibaca kan? Ya udah, harddisknya di-encrypt. Harddisk di-encrypt, database-nya di-encrypt, semua di-encrypt. Lu ambil, nggak bisa dibaca tetap. Walau taruh di mana, ya nggak bisa baca. Kejadiannya lucu banget nih. Pasukan khusus Republik Indonesia. Encrypt harddisknya. Dah, nggak bisa gini kan? Mau install ulang, mau backup data, orangnya yang lain. Pak, bisa ngejebolin kagak nih encrypt harddisk? Ya gue kagak bisa. Jadi
Jadi kejadian di pasukan khusus Republik Indonesia. Seru langsung email ke gue kan. Oh no, ini kita perlu backup hard disknya. Cuma harusnya dia klaim. Ya udah. Ya doa aja udah. Jadi gitu sih ceritanya. Cuman ya gini lah. Ya lu kayaknya Anda sebagai pegawai negeri kayaknya terpaksa nurut sama menteri lu sih, itu aja. Nasib lu jelek, kalau nasib gua kan lebih enak. Kita bukan PNS. Yang gaji lu siapa? Gaji gua kan bukan. Sorry itu bercanda. Kenapa? Bukan PNS Pak, aman. Bang Indonesia bukan ya? Oh itu enak juga. Oke. Secara arsitektur lu butuh sampai tier 4 sih sebenarnya. Itu dari sisi infrastrukturnya ya. Udah gitu lu tambahin di atas itu harus ada ISO 27001 buat enkripsi segala macam. Itu gila banget. Jadi bukan tier 4 doang, tier 4 plus. Lu nyimpen banyak hal sesuatu yang. Dan di situ tidak ada spesifikasi harus di negara mana, nggak ada. Tier 4 segala macam nggak ada spesifikasi harus di Indonesia kayak gimana, nggak ada. Nggak peduli sih sebenarnya. Tinggal masalah bandwidth kan diatur supaya trafficnya nggak lemot apa segala macam. Gitu. Coba. Oke. Waktu 5 menit. Nggak ada? Habis. Sebelum habis, saya kasih ini dulu. Alamat saya, silahkan di foto kalau ada yang belum foto. Kalau terutama kaum wanita di ruangan ini, kalau belum add ke Twitter saya, tolong di add supaya merubah ini saya. Dan nanti kita tutup dengan foto bersama ya. Masuk YouTube. Gimana? Masuk YouTube. Oh, masuk YouTube. Ini gue mau matiin. Udah, nggak ada? Aman? Nah, Aman. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat itu dulu. Oke. Foto dulu. Terima kasih Bapak Ono untuk penyampaian materinya. Bapak Ibu, reminder lagi jangan lupa